Para pinandita sami, sari dahat murdayan titiang, kali ini saya sedikit mencuplik dan membahas, menyampaikan tantangan pinandita dan solusi perspektif antropologi agama. Judulnya cukup keren. Dalam hal ini, kenapa saya mengajak untuk membahas tentang ini? Karena kita yang hidup di dunia ini sekarang ini, tantangan, rintangan, godaan yang ada itu sudah di depan mata. Macam apakah tantangan? Ini sesungguhnya sudah tertulis, sudah tertuang, sudah terungkap juga. Saya termasuk orang heran juga. Di dalam pustaka suci ternyata sudah diungkap. Sebelum kejadian ini ternyata sudah tersurat di sana. Yang pertama, tantangan yang perlu kita sikapi dan hadapi, yaitu dan carikan solusi. Yang pertama itu adalah media skip, yaitu kemajuan media sosial ini sangat canggih di zaman modern ini. Oleh sebab itu, saya berharap juga kita sebagai garda terdepan, sebagai seorang Eka Jati, wisuda pinandita ini, yang diharapkan, dibanggakan, menjadi tumpuan bagi umat Hindu, kita juga harus berhati-hati menyikapi hal itu. Yang kedua juga teknoscape, yaitu kemajuan teknologi luar biasa hebatnya, dahsyatnya. Salah satu wujud kemajuan teknologi, orang di Arab, orang di India dan sebagainya, di seluruh dunia kita bisa komunikasi dengan baik. Dan apa-apa yang kita tidak tahu, kita tinggal klik, yaitu di proposal Google itu akan muncul di sana itu. Nah, di samping hal itu juga kemajuan etnoscape, di sini kita menyadari bahwa yaitu akan terjadinya pindah keyakinan. Ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dan juga dikatakan di sana itu yaitu tentang idioskip, yaitu tentang paham idealis. Makanya kita mengenal ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Tapi kita tidak perlu khawatir karena kita punya pegangan yang khusus, yaitu embodiment of love, perwujudan kasih ini akan dapat mengatasinya. Di antara ini saya ambil satu saja. Yang pertama, jangan sampai kita seorang pemangku tidak tahu Pancasrada. Saya yakin semua tahu. Tetapi ingat, saya katakan dunia semakin kritis ini. Saya pernah satu berdialog, yaitu di negara Perancis itu memang luar biasa. Pertanyaannya mudah, nyeleneh, tetapi membingungkan gitu. Pak, orang Hindu itu Tuhannya apa? Sang Yang Widi. Kalau Sang Yang Widi itu ada di pustaka suci mana? Bingung akhirnya orang kita juga. Dalam artian jangan tersinggung, jangan salah paham. Saya katakan demikian. Di sini kalau kita di Catur Weda kita itu kita baca semua adalah Brahman. Misalnya satu contoh saya kutip di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 146 mantra 46 Ekam Ewa Aditya Brahman Bahunda Wadanti. Tuhan itu hanya satu, yaitu Brahman. Tapi apakah salah Sang Yang Widi dan sebagainya? Tidak, benar. Dasarnya yaitu Wadanti itu orang arif bijaksana menyebut banyak nama. Di Bali dan Sang Yang Widi dan di daerah saya Sang Yang Paramawi Sesa dibilang, Sang Yang Pramekawi, Sang Yang Embang, Sang Yang Kuduh. Itu kalau kita di Papua di Toraja Puang dibilang, kalau kita di Sidrap yaitu Siwai yang dibilang, kalau di Jawa Sangkaning Paraning Numadi dibilang, kalau misalnya di Kalimantan Dayak itu Halaning Ranying Ladeng Langit ya, dan seterusnya. Itu semua benar, itu diperkuat di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 2.6 Idaning Dharma Mulam Semerti Sile Cacadiwan Sai Sadunam Atmanastuti Ewaca. Jadi semua berdasarkan Dharma, ketentuan Dharma, dan juga ada sila tingkah laku orang-orang suci kita terdahulu, dan juga ada cara upacara yang kita laksanakan sampai saat ini. Demikian Atmanastuti untuk mencapai kepuasan. Semua upacara-upacara itu sumbernya adalah Weda yang dituangkan dalam tafsir Weda. Kalau kita di Bali yang namanya lontar-lontar dan sebagainya. Ini saya singkat-singkat aja. Intinya begini.
Yang pertama kita itu keseharian kita setelah kita keluar nanti dari seminar-seminar atau workshop yang berupa ini yang dilaksanakan oleh keluarga besar Pasek ini luar biasa. Tepuk tangan untuk keluarga Pasek dulu. Saya berharap yang pertama itu adalah Satyam, yaitu sesuai dengan Atharwa Weda Mandala 7 Sukta 1 mantra 1. Di sana dikatakan Satyam Berhadertam Ugram Diksa Tapo Brahma Yajnam Pertiwim, yaitu Darayan. Saya yang pertama, apakah seorang pinadika atau pemangku tidak boleh melayat ke rumah duka walaupun itu yang meninggal adalah orang kandungnya sendiri? Ini terjadi karena pengalaman kakak saya sendiri adalah seorang pemangku. Pada saat ibu kamu saya meninggal, dia tidak bisa hadir ke tempat ke rumah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat hari raya suci Islam dalam pemilihan lain, kita biasanya di rumah melaksanakan persembahyangan yang didahului dengan mengucapkan hujat di saja. Tapi setelah di rumah kita lanjutkan dengan pajasera. Setelah itu biasanya kita pergi mengajukan yang istilahnya boro-boro. Apakah kalau kita pergi boro-boro bersembahyang lagi, kita didahului juga dengan bertrisadia, atau padahal ini belum tepat waktunya jam 6, jam 12 sampai jam 18 sore yang diwajibkan 3 kali. Apabila kita melaksanakan pujian trisadia lebih dari 3 kali dan tidak tepat waktu, apakah ini salah? Dapat dosa atau pahala? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemakaian geditri. Saya melihat ada yang simbolnya ada di atas, ada juga yang di bawah. Dan pada saat pemakaian geditri, ada yang didorong ke depan, ada yang ditarik ke belakang. Ini yang benar yang mana? Sehingga kami mendapat penjelasan. Termasuk kami pernah menemukan juga bahwa bunga geditri tidak dibenarkan untuk dipakai persembahyangan. Apakah ini benar atau tidak? Sehingga nanti kami mendapat penjelasan. Itu dari kami. Terima kasih. Kami berikan dengan Om Sami. Berbicara tentang kesucian. Pertama saya singgung misalnya tadi disampaikan ada tetangga yang meninggal sampai kita tidak menengoknya dan sebagainya. Saya rasa di berbagai lontar sudah banyak dikupas itu tentang pencundakan itu, tetapi saya secara umum saja menyampaikan bahwa kita di samping sebagai makhluk individu, makhluk, kita juga makhluk sosial. Sehubungan dengan itu kita ada sabda Tuhan yang mengatakan dalam Gita Adhyaya 2 slogan 65, prasade sarwa tukana anil asyo pajayati, yang artinya hidup itu perlu keseimbangan. Nah, seimbang di sini maksudnya itu kalau ada saudara tetangga kita yang meninggal, sebenarnya kita itu misalnya melayat tidak apa. Hanya saja kita punya jenazah kemampuan itu yang berdasarkan kutipan-kutipan dari sabda-sabda Tuhan yang disalin dalam tafsir Weda Purbalontar. Kita persiapkan sebelum kita berangkat itu, kita siapkan untuk pengelukatan atau prayasisya itu. Sehingga dengan demikian kita itu akan sudah bisa, kalau toh juga ada malah dari itu sudah dapat dilumpuhkan. Satu sisi kita merasa dari aspek sosial kita bisa, dan kedua dari keyakinan, kejenanan kita juga itu kita tidak terlalu berbuat. Memang ada beberapa kalau orang yang benar-benar di sana itu memang kadang-kadang sesungguhnya itu sangat antang, sebenarnya sangat bagus andai kata kita tidak menjenguk itu, tetapi kita posisi kita adalah maksud sosial. Jadi ini perlu diperhitungkan. Hanya saja kita datang ke orang yang meninggal, kita di sana itu kalau disuguhkan apa dan sebagainya, marilah kita itu secara halus, artinya tidak menikmati hidangan yang disuguhkan itu. Mengapa hal ini saya kutip, saya berikan satu kisah cerita. Ini juga ada yang bertanya ke salah satu pemangku, oh bisa saja makan dan sebagainya, tapi menghindari cekcok di
seperti saja ya kita silent aja, diam aja. Tetapi sesungguhnya sangat mulia sekali Anda, Bapak Ibu tidak menikmati hidangan di sana karena beliau itu dalam keadaan cengkaki. Itulah kisah daripada waktu Bhisma terpental para Pasupati Arjuna. Pada saat itu dia memberikan gojakan dia kepada Drupadi, sehingga Drupadi pada saat itu bertanya, kakek, kenapa kakek itu waktu sehat saya ditelanjangi di singgasana kerajaan begitu, tetua-tetua seperti kakek Bhisma, seperti Drona, Kripacarya dan sebagainya, kok tidak memberikan gojangan sedikit pun, justru kakek menjelat ajal tiba kakek memberikan pewalah. Pada saat itu Bhisma dengan jelas mengatakan, wahai cucu-cucuku penegak dharma, bagaimana kakek bisa memberikan penjelasan pada saat itu? Makanan minuman yang disuguhkan oleh Duryudana itu adalah semua makanan itu mengandung unsur cuntaka, yaitu dengan jalan tidak benar. Maka daripada itu para Pasupati ini sudah menurunkan semua kotoran-kotoran itu, maka hanya tinggal satu yang kebenaran ini patut kamu warisi. Nah, oleh sebab itu para Pinandita kalau ingin menjaga kesidian kediakonikan itu, terutama kita secara kekeluargaan bagus kita berolok apa segala macam menengok, tetapi jangan terlalu oraon. Semua raon dimakan itu juga tidak bagus. Yang hal-hal yang tidak mungkin itu, sebab Tuhan bersabda di dalam ayat 12 Loka 19, tulianinda statir matir santus dokenajit aniketa statir matir baktinem ni prionara. Kita puas mensyukuri hidup ini sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, teguh dalam pandangan, mewujudkan serada bakti kita, Surya Sewana tetap kita lakukan dan sebagainya. Itu yang nomor yang dari belakang. Yang di tengah-tengah tadi apa Pak? Simpel saja. Penanya yang nomor, oh ya, ini Pak. Kalau Bapak itu memuja kebesaran Brahman dalam manifestasinya ke Siwa, lebih baik pakai cendana. Kalau Bapak itu ke Wisnu pakai tulasi. Kalau Bapak semua dewa dan dewi Bapak agungkan itu pakailah Rudaksha. Nah, oleh sebab itu yang ini melambangkan Mahameru. Oleh sebab itu ini tidak boleh di bawah. Mungkin kalau ada Pinandita yang ada di bawah mungkin lupa, semestinya itu adalah ini di atas melambangkan Mahabiru. Nah, mungkin kalau di sini kita bukan gaya-gayaan, tapi saya yakin kalau yang kebetulan di sini karena lupa saja sih tadi bisa, saya juga sering begitu. Ini di atas. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang berkah mertua itu adalah yang menyentuh kulit. Makanya biasanya saya dua pakai di luar ada supaya Anda bertanya dan saya bisa menjelaskan. Dan yang menyentuh kulit itu yang mempunyai makna spiritual. Nah, dalam kita melakukan Gayatri itu, kita itu telunjuk karena melambangkan ego, beda dengan saudara kita yang di lain. Kita ini telunjuk ini di luar, tapi kita menarik kekuatan Tuhan ke dalam. Kalau sudah kita ingin lagi, maka kita balik, kita putar lagi dia, kita lanjutkan terus itu dan sebagainya, tidak boleh melangkahi secara langsung. Itu tentang Gayatri. Seperti saya punya YouTube Murba Inspiration Channel itu, ada orang yang betul-betul menghina, saya tidak langsung menghantar begitu, tetapi saya meluruskan mereka sampai sadar bahwa apa yang dikemukakan tidak benar. Dan di samping itu sekaligus pencerahan kepada umat kita, bisa walaupun kita dikatakan manusia sarabutesu wartantesu basube asubesu subeswewe karayet, di antara makhluk hidup hanya yang bisa membedakan baik dan benar itu adalah manusia, karena itu lebur semua perbuatan buruk jahat itu ke dalam perbuatan baik. Ini yang perlu kita tangguhkan. Sehingga ibaratkan kalau binatang, katakan burung angsa, dia itu walaupun dari start sampai ke tujuan, dia itu sampai tujuan tapi tidak pernah menggubris, mengganggu pohon teratai rusak atau air keruh, tapi dia sampai mencapai tujuan. Oleh sebab itu jadilah panutan-panutan yang hebat, karena itu jadikan takluk supaya orang itu menyadari betapa the bestnya Hindu itu. Tapi kalau kita tidak suarakan, kalau tidak kita sampaikan, tidak memandangkan, siapa yang tahu tentang kehebatan itu? Ibaratkan Arjuna hebat, itu disampaikan oleh Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu. Rupanya niki yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih. Saya akhiri dengan Parmesanti karena terbentuk galak. Kita akhiri dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.